wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan dengan materi kombinatorial dan peluang diskrit yang beranggotakan saya sendiri Nadira Ganitri, Saya Anissa Aki Pratiwi. Saya Nurul Intan Safika. Saya Faris Alatif. saya Diva Tiara Ananda. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas materi kombinatorial dan peluang diskrit dari kelompok 2. Yang pertama, pengertian kombinatorial. Kombinatorial merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus menumerasikan semua kemungkinan susunannya. Contoh percobaan dan hasilnya. Percobaan kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contoh-contoh percobaan, yang pertama, melempar dadu 6. Hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Yang kedua, melempar koin uang 100. Hasil percobaan melempar koin 100 ada dua kemungkinan. Yang pertama, muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Yang ketiga, memilih 5 orang wakil dari 100 orang mahasiswa. Hasil yang diperoleh adalah perwakilan yang beranggotakan 5 orang mahasiswa. Kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk banyak sekali. Yang keempat, menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, E. Tidak boleh ada huruf yang berulang dalam kata. Hasil yang diperoleh adalah string yang disusun oleh huruf-huruf tersebut. Misalnya A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, C, D, E, B, dan seterusnya. Baiklah, materi yang pertama, kaidah dasar menghitung. Ada dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan 1 mempunyai hasil P, percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q, hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q, hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Yang kedua, kaidah penjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan 1 mempunyai P, hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q, hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka, bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, terdapat P tambah Q kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P tambah Q. Contoh, sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Penyelesaian, ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih, masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah 4 dikali 3 sama dengan 12, jadi hasilnya 12. Perluasan kaidah menghitung. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan di atas dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Contohnya, beberapa perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih? A. 3 buku, masing-masing dari tiap bahasa berbeda. B. 1 buku, sembarang bahasa. Penyelesaian. A. Jumlah cara memilih 3 buku, masing-masing dari tiap bahasa adalah 6, 8, 10. Itu dikali 6 kali 8 dikali 10 hasilnya 480 cara. Yang B. Jumlah cara memilih 1 buku, itu ditambah, yaitu 6 tambah 8 tambah 10 hasilnya 24 cara. Selanjutnya, prinsip inklusi dan eksklusi. Sekarang kita akan melihat contoh penggunaan prinsip inklusi dan eksklusi untuk menghitung kombinatorial. Seperti kita ketahui, informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah bit. Contoh, berapa banyak jumlah bit yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Misalkan A himpunan bit yang dimulai dengan 11, B himpunan bit yang diakhiri dengan 11.
A irisan B sama dengan himpunan bit yang berakhir dengan 11. Maka A gabungan B sama dengan himpunan bit yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Jumlah bit yang dimulai dengan 11 adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64 buah. Karena dua posisi pertama sudah diisi dengan 11, sehingga kita cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi anggota A sama dengan 64. Dengan cara yang sama, jumlah bit yang diakhiri dengan 11 adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64 buah. Jadi anggota B sama dengan 64. Jumlah bit yang berawal dan berakhir dengan 11 ada 2 pangkat 4 sama dengan 16 buah. Karena dua posisi pertama dan dua posisi terakhir sudah diisi dengan 11, sehingga kita tinggal mengisi 4 posisi bit di tengah saja. Jadi anggota A irisan B sama dengan 16. Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, maka jumlah bit yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11 adalah sebanyak anggota A gabungan B sama dengan anggota A tambah anggota B dikurang anggota A irisan B sama dengan 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 dikurang 16 sama dengan 64 tambah 64 dikurang 16 sama dengan 112 buah. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari 1 objek, urutan ketiga dipilih dari n kurang 2 objek. Begitu seterusnya, dan urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n kurang 1, n kurang 2, 1 sama dengan n faktorial. Contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Anggap setiap huruf di dalam kata bosan sebagai bola yang berbeda warna, dan 5 buah kotak yang akan diisi dengan 1 bola pada setiap kotak. Cara 1, 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 120 buah kata. Cara 2, P 5 faktorial sama dengan 120 buah kata. Kombinasi, penyusunan objek dengan tidak memperhatikan urutan. Rumusan C n R sama dengan n faktorial dibagi n kurang R faktorial dikali R faktorial. N adalah sebuah objek, R adalah objek. Contohnya, ada 3 bola yang berwarna merah dan 10 kotak kosong. Kita ingin memasukkan bola ke dalam kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Berapa banyak jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak? Jawabannya adalah, kita masukkan rumusnya, C n R sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung n kurang R faktorial dikali R faktorial. N sama dengan 10, R sama dengan 3. Jadi kita masukkan C 10 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 dikali 3. C sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian dijabarkan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 dibagi 7 faktorial dikali 3 nya dijabarkan lagi ya, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120. Jawabannya adalah 120 cara. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Bukti dalam melakukan penyusunan n objek di mana sebanyak n1 diantaranya adalah objek yang sama, sebanyak n2 lainnya adalah objek yang sama, dan seterusnya sampai sebanyak nr lainnya adalah objek yang sama. Kita masukkan R sebuah percobaan. Contoh, berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I. Jawabannya adalah S sama dengan M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I. Huruf M sama dengan 1 buah, itu menjadi N1. Huruf I sama dengan 4 buah, menjadi N2. Huruf S sama dengan 4 buah, menjadi N3. Huruf P sama dengan 2 buah, menjadi N4. N sama dengan 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 buah. Jumlah elemen himpunan S. Nah,
Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Keduanya memberikan hasil yang sama. Cara pertama adalah jumlah string sama dengan menggunakan rumus P dalam kurung 11 1 4 4 2 sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 34.650 buah. Yang cara yang kedua, jumlah string sama dengan C dalam kurung 11,1 C 10,4 C 6,4 C 2,2 sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 10 faktorial, kemudian dikali lagi 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial dikali lagi 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian dikali dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 34.650 buah. Oke, next, kombinasi dengan pengulangan. Tinjau kembali persoalan memasukkan bola ke dalam kotak. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan buah kotak. Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C dalam kurung N R tutup kurung. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola atau tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C dalam kurung N tambah R dikurang 1 R tutup kurung. C dalam kurung N tambah R kurang 1 R adalah jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek jika akan mengambil buah objek dengan pengulangan diperbolehkan. Pembuktian rumus kombinasi dengan pengulangan tidak disertakan di sini. Perhatikan contoh C dalam kurung N tambah R dikurang 1 R sama dengan C dalam kurung N tambah R kurang 1 N kurang 1. Contohnya, toko roti enak. Ada kata enak ENAK, menjual 8 jenis roti. Berapa jumlah cara mengambil 1 lusin roti? 1 lusin roti sama dengan 12 buah. Analogikan 8 jenis roti sebagai 8 kotak. Kita akan mendistribusikan 12 roti itu ke dalam 8 kotak. Penyelesaiannya, setiap kotak mungkin berisi lebih dari 1 buah roti. Di sini N sama dengan 8 dan R sama dengan 12. Maka jumlah cara memilih 12 buah roti itu sama dengan jumlah cara memasukkan 12 buah ke dalam 8, yaitu sebanyak C dalam kurung 8 tambah 12 kurang 1, 12 sama dengan C dalam kurung 19, 12 roti. Next, ke koefisien binomial. Teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y pangkat N. Ya, dalam hal ini N adalah bilangan bulat positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif bagi pengguna segitiga Pascal, yaitu C tambah Y pangkat 2 sama dengan 1, C tambah Y pangkat 1 sama dengan Y tambah Y, X tambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2 XY tambah 2 tambah Y pangkat 2, X tambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2Y tambah 3XY pangkat 2 tambah Y pangkat 3. X tambah Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3Y tambah 6X pangkat 2Y pangkat 2 tambah 4XY pangkat 3 tambah Y pangkat 4. X tambah Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 tambah 5X pangkat 4Y tambah 10X pangkat 3Y pangkat 2 tambah 10X pangkat 2Y pangkat 3 tambah 5XY pangkat 4 tambah Y pangkat 5. Aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y pangkat N adalah: 1. Suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N. 2. Pada setiap suku berikutnya, pangkat X berkurang 1 sedangkan pangkat Y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat X dan Y adalah N. 3. Koefisien untuk X pangkat 4 kurang K, Y pangkat K, yaitu suku ke
K tambah 1 adalah C dalam kurung N K. Bilangan C dalam kurung N K disebut koefisien binomial. Teorema atau bisa disebut dengan teorema binomial. Misalkan X dan Y adalah peubah dan N adalah bilangan bulat tak negatif. Contohnya, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X, Y pangkat 5. Penyelesaian perlu diperhatikan bahwa X kurang Y pangkat 5 sama dengan X tambah Y kurang 1 pangkat 5. Oleh sebab itu, suku keempat adalah C 5, 3. X pangkat 5 kurang 3 dalam kurung negatif Y pangkat 3 sama dengan negatif 10X pangkat 2 Y pangkat 3. Selanjutnya, prinsip sarang merpati. Misalkan kita mempunyai kandang burung merpati atau pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang atau hole. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasa ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan merpati ada 16 ekor, sedangkan kandang hanya mempunyai 14 buah sarang. Prinsip sarang merpati atau Pigeon Hole Principle menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Jika N tambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Prinsip sarang merpati dikemukakan oleh J. Lejeune Dirichlet, seorang matematikawan Jerman, sehingga kadang-kadang dinamakan juga prinsip kotak Dirichlet karena Dirichlet sering menggunakan prinsip ini dalam pekerjaannya. Contohnya, misalkan sebuah turnamen basket diikuti oleh N buah tim yang dalam hal ini setiap tim bertanding dengan setiap tim lainnya dan setiap tim menang paling sedikit satu kali. Tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 tim yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Penyelesaiannya, jumlah kemenangan setiap tim paling sedikit 1 kali dan paling banyak N kurang 1 kali. Angka min 1 berkoresponden dengan N kurang 1 buah sarang merpati untuk menampung N ekor merpati atau tim basket. Jadi, paling sedikit ada 2 tim basket yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Yang kedua ada peluang diskrit. Antara kombinatorial dan teori peluang sebenarnya terkait erat. Teori peluang banyak menggunakan konsep-konsep di dalam kombinatorial. Disebutkan bahwa kombinatorial didasarkan pada percobaan. Hasil percobaan atau outcomes diamati dan jumlah semua kemungkinannya dihitung. Himpunan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan ruang contoh atau sample space. Dari percobaan yang bersangkutan, setiap hasil percobaan di dalam ruang contoh disebutkan titik contoh atau sample point. Hasil-hasil percobaan tersebut bersifat saling terpisah atau mutually eksklusif. Dikatakan saling terpisah karena dari seluruh ruang. Peluang diskrit mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama ada 0, lebih kecil dari Px, lebih kecil dari 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Yang kedua ada 2, P X sama dengan 1, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S adalah 1. Contoh soalnya, 2 buah dadu dilemparkan. Berapa peluang munculnya angka-angka dadu yang jumlahnya sama dengan 8? Penyelesaiannya, jumlah hasil percobaan yang muncul adalah gunakan kaidah perkalian. Dia ada 6 dadu, berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Ruang contohnya adalah S sama dengan 1,1, 1,2, seterusnya habis sampai 1,6, habis itu 2,1, 2,2 sampai 2,6, 6,1, 6,2 sampai 6,6. Semuanya ada 36 elemen. Kejadian munculnya jumlah angka sama dengan 8 adalah 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 dan 6,2. Semuanya jumlahnya ada 8. Peluang munculnya jumlah angka sama dengan 8 adalah 5/36.